bagi kita semua, puji nama Tuhan. Saya percaya sore hari ini meskipun di luar rintik-rintik hujan, tetapi di tempat ini kita dihangatkan dengan suasana surgawi, amin. Saudara yang bersuka cita boleh lambaikan tangan dan berikan jabat tangan kepada kanan kiri, katakan aku bersuka cita, haleluya. Puji nama Tuhan. Sore hari ini sebelum kita menerima berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman Allah, saya ingin mengajak kita sejenak untuk kita membawa setiap puji dan sembah kita bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk menerima pujian kita. Amin, saudara. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita rindu sesuai dengan tema kita. Kita rindu untuk dibaharui. Amin. Karena itu saya akan berikan yel sedikit ya saudara, boleh sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita mulai. Ketika saya katakan keluarga Bukit Zaitun, saudara boleh jawil sebelah kanan. Biar enggak error, jawil lagi sebelah kiri, biar enggak lemot, terus angkat jempolnya dua-duanya. Update yuk, gitu ya. Ketika saya katakan keluarga Bukit Zaitun, jawil kanan biar enggak error, biar enggak lemot, update yuk gitu ya, oke? Siap ya? Keluarga Bukit Zaitun. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali saudara, kita akan berdoa, kita akan memasuki ibadah kita. Kita mau bersatu hati untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga sore hari ini kami boleh dikumpulkan di tempat ini dengan segala keadaan yang baik, dengan sukacita yang melimpah. Kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan, dan kami percaya sore ini Tuhan Engkau hadir di tengah kami, dan Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat terbaik untuk kami terima melalui kebenaran firman Allah. Karena itu kami mau menyerahkan acara ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Urapan Allah mengalir, hadirat Allah turun memenuhi tempat ini. Terima kasih, kami siap untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat hati kita untuk memuji Dia. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat dan sembah kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku tak dapat
damai di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh hanya bagimu sembahku. Hanya Dia segalanya. Mari sama-sama saya sebut, kita bangkit berdiri dan katakan bagi Dia. Dia segala pujian,
memuji dan menyembah Engkau seumur hidup kami. Dan sore hari ini kami lebih lagi rindu untuk menikmati sukacita surgawi dan lawatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan bersorak bagi Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Keluarga Bukit Zaitun? Biar enggak biar enggak error, biar enggak lemot, update yuk. Sekali lagi ya, keluarga Bukit Zaitun, biar enggak error, biar enggak lemot, update yuk. Haleluya. Kita mau bersorak lebih lagi, memuji dan membesarkan nama Dia. Haleluya. Membawa hatiku, membawa apa saudara? Yes, kami membawa hidup kami Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Engkau baik, tidak katakan bersama. Masih kuat? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik boleh lambaikan tangan. Katakan sebelah kanan kirinya, bilang jangan takut. Tuhan kita baik. Ada yang masih takut? Tidak? Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Katakan, sing penting ono Gusti Yesus. Oh, ono ono Yesus, ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Oh, ono siapa? Ono Gusti Yesus, masih
kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuatir, bareng Yesus katakan lagi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuatir, bareng Gusti Yesus kita sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, mati yo uripku akeh masalah. Ono Yesus, ono apa mujizat, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, mati yo uripku akeh masalah. Penting ono apa Bapak Ibu? Lagi katakan, urip iki pancen akeh masalah, kadang tekan gonta ganti wae masalah ya. Bareng sinten kita sekali lagi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekan gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuat, bareng Yesus kita adepi. Amin. Sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, mati yo uripku akeh masalah. Ono Yesus, ono mujizat, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, mati yo uripku akeh masalah. Beres kabeh. Sekali lagi ya Bapak Ibu saja katakan, sing penting ono Gusti Yesus. Akeh masalah. Ono Yesus, ono apa mujizate, ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus, mati yo uripku akeh masalah. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Sekali lagi dengan iman ya katakan, ono Gusti Yesus apa? Haleluya. Puji Tuhan, saya mengundang dengan hormat Bapak Budi untuk maju ke depan sambut firman Tuhan. Mari Bapak Budi berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, meskipun di tempat retret ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan meskipun kami menghadapi banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya ada Yesus di dalam hidup kami akan menerima kemenangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di dalam sesi yang pertama, di dalam retret ini Tuhan, Kau akan berbicara kepada kami Tuhan. Kami akan buka hati kami persiapkan tanah hati kami Tuhan. Engkau akan taburi kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami akan update hidup kami Tuhan mulai hari ini Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang Kau telah tibakan sampai di tempat ini Tuhan. Apa yang telah dipersiapkannya, biarlah Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang akan disampaikannya Tuhan, itu akan menjadi berkat buat umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam sesi yang pertama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat sore. Ada sukacita, ada semangat. Ya,
Terima kasih untuk Om Yafet dan Tante, juga Pak Yosafat dan Ibu. Tadi juga Pak Budi juga yang sudah membuka di dalam doa. Saya Jimmy Sugiarto, mungkin orang tua saya ingin supaya Sugih Arto. Ya, sehari-hari melayani di Jogja, di Philadelphia Life Center, itu ada di Babarsari. Dan tadi ketika sharing sama Om Yafet saya bisa memahami ya, karena saat ini double menggembalakan satu gereja juga di Batu Retno, Wonogiri yang gembalanya tiba-tiba mengundurkan diri, sehingga kalau di Batu Retno juga sama, SMA biasanya pergi, tapi enggak mengapa karena justru ya dari Magelang, dari Wonogiri itu mencetak banyak pemain musik, pelayan-pelayan Tuhan yang akhirnya jadi berkat di banyak gereja. Amin. Siap, yang semangat sore hari ini sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, sebetulnya istri saya harusnya ikut, cuma karena anak-anak ada ujian hari Senin yang SMA ya, mau ujian daerah, ada tryout dan lain sebagainya. Sehingga tadi yang ngantar pengurus gereja dan nanti selesai langsung balik. Saya dikaruniai Tuhan 1 istri dan 4 anak, 3 putri, 1 putra, paling besar SMA, nomor 2 kelas 3 SMP, nomor 3 masih kelas 5 dan yang terakhir baru TK ya. Sebetulnya sudah tutup pabrik, 3 cukup, dikasih Tuhan lagi cowok jadi 4, puji Tuhan. Nah itu gambaran dari saya. Tapi kalau di gereja seringnya dipanggil Jimmy Senyum karena sering tersenyum tapi tidak senyum-senyum sendiri ya. Di Jogja kami tinggal di seberang Gembira Loka tapi tidak di dalam Gembira Lokanya. Kalau saudara di Jogja nanti bisa berkunjung, kita bisa main bersama. Nah, sekarang kita masuk ke intinya ya. Tema yang diberikan oleh panitia adalah update available. Artinya update-nya tersedia atau mungkin juga saat pembaharuan telah tiba. Tadi seperti icebreaker atau permainan kita, kalau kita punya handphone tidak diupdate biasanya akan error. Kalau enggak diupdate lagi biasanya akan lemot. Kemudian akhirnya enggak bisa dipakai. Tapi secara berkala, entah mungkin berapa bulan sekali, kalau saudara pakai Samsung, Oppo, mungkin pakai iPhone ya, Bapak Ibu pasti akan ada update software. Kalau kita pakai aplikasi juga pasti ada update. Kenapa? Untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Nah, nanti kita lihat kenapa sih sebagai anak-anak Tuhan kita juga perlu diupdate ya. Kalau sesi 1 ini lebih ke pribadi kita, lebih ke keluarga kita. Nanti sesi 2 akan lebih banyak bicara sebagai satu kesatuan gereja. Kenapa sih kita perlu diupdate? Nah, kita akan lihat satu persatu, saudaraku. Yang pertama, apa sih update itu? Ya, mungkin Pak, ini kan istilahnya kayaknya update itu anak-anak muda gitu. Nah, kalau kita yang sudah berkeluarga seperti apa? Update itu pembaharuan, Bapak Ibu. Update itu adalah proses pembaharuan atau peningkatan ke bentuk yang lebih baru atau yang lebih baik. Nah, sebagai orang Kristen kita pun sebetulnya perlu terus diupdate. Kenapa? Karena Tuhan punya kerinduan bahwa nanti kita pulang ke surga tidak sama seperti hari-hari kemarin atau hari ini. Tapi semakin hari kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karakter kita, kesabaran kita, kesetiaan kita, kesungguhan hati kita semakin serupa dengan Yesus. Berapa banyak yang hari ini sadar itu dan rindu juga, semakin kita lama ikut Yesus, semakin kita bertambah usia, kita semakin serupa dengan Kristus. Boleh lambaikan tangannya, boleh beritahu kanan kiri, mari kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau mau semakin serupa dengan Kristus, mau dirubah enggak? Atau kita mau berkata, Tuhan aku mau seperti Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya sama saja. Kalau Tuhan Yesus boleh gitu ya, karena dia sudah sempurna. Tapi karena kita belum sempurna ya, makanya kita perlu terus diupdate. Kalau kita tidak diupdate, kita akan akhirnya error. Akhirnya tidak bisa dipakai.
Nah, apa sih tujuan update? Kenapa ya? Nah, kita lihat dulu dengan handphone kita sebelum nanti kita masuk ke firman Tuhan. Tujuannya itu supaya aman, karena mungkin pakai versi yang kemarin ya, pakai sistem operasi yang kemarin itu nggak kebal virus. Nah, ketika diupdate lebih lagi, itu bisa menyesuaikan lebih kebal dengan virus-virus yang baru, dengan tantangan yang baru. Terus apa? Supaya kinerjanya meningkat, gak lemot tadi. Terus apalagi fungsi baru. Mungkin kalau zaman dulu om tante ya, mungkin adik-adik juga, WhatsApp tuh zaman dulu ya cuma bisa untuk chat, betul nggak? Sekarang WhatsApp ada AI-nya, WhatsApp bisa share lokasi. Nah itu terjadi ketika apa? Diupdate. Sehingga dari yang tadinya cuma bisa itu-itu saja, sekarang bisa melakukan banyak hal dari WA. Ada WA bisnis dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Nah Tuhan ingin mengupdate diri kita supaya kita juga berkembang lebih lagi. Jangan seperti hamba yang satu talenta. Tuhan aku cuma punya satu ya satu. Tuhan ingin suatu hari kita pulang ke surga itu kita maksimal. Ya, ini cuma ilustrasi ya. Besok kalau kita sudah pulang ke surga betulan mungkin baru lihat ya. Tapi ini ilustrasi yang dibuat hamba Tuhan. Katanya gini, di surga itu ada banyak lemari. Dan masing-masing lemari itu ada nama-nama kita. Nah, masing-masing itu ada nama-nama kita. Nah, suatu kali ada orang yang masuk ke surga dan katanya diantar oleh Petrus jalan-jalan. Ini ilustrasi ya. Terus dia tanya, kok banyak lemari di tempat ini? Nah lalu Rasul Petrus berkata, ini sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan banyak update. Banyak potensi untuk Om Yafet, untuk saya, untuk kita semua, untuk adik-adik. Yang Tuhan mau kita berkembang selama kita hidup. Kalau WL gak jadi WL yang sama terus, makin hari makin luar biasa. Kalau yang pelayanan tamborin makin hari makin luar biasa. Suami istri makin hari makin dewasa. Tapi masalahnya, dia tanya lagi, kenapa ini lemarinya masih penuh? Kenapa semua yang disediakan Tuhan ini cuma ambilnya, manusia cuma ambil dikit-dikit. Orang Kristen cuma ambil dikit-dikit sehingga stok yang Tuhan sediakan untuk update itu masih numpuk. Ternyata karena banyak orang gak mau diupdate. Saya masih seperti yang dulu katanya. Ada lagunya kan itu ya. Ya, yang kita sudah senior pasti tahu seperti itu. Ya, kita nggak mau berubah. Kita itu suka dengan yang namanya nyaman. Padahal Tuhan itu suka yang namanya perubahan. Ada ayat yang berkata lihat. Belumkah kau mendengar, belumkah kau melihat bahwa aku memulai atau melakukan sesuatu yang baru. Belumkah kau mengetahuinya. Tuhan itu Tuhan yang dinamis. Sama-sama menyembuhkan orang buta, caranya beda enggak? Beda, ada yang ludah ke tanah, lalu diaduk-aduk, dioles. Ada yang cukup berfirman, sembuh. Enggak bisa ditebak, caranya Tuhan itu dinamis. Dan kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Cuma kadang kita enggak nyaman dengan yang namanya perubahan. Buktinya apa? Kalau di gereja yang duduk di sana terus, betul? Semua punya tahtanya masing-masing kalau di gereja. Mungkin kalau dilihat bawah kursinya ditulisi namanya mungkin. Ya. Terus juga update itu untuk supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang terbaru. Juga supaya memperbaiki kerusakan. Mungkin yang kemarin ini error terus. Tapi sebuah perangkat dan juga hidup kita tuh diupdate Tuhan supaya tidak error, tidak panas ya, baterainya cepat panas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam firman ya. Nah, cuma masalahnya Bapak Ibu, dunia itu selalu mengajarkan bahwa update itu dari luar. Pembaharuan, kalau kamu pengen jadi pribadi yang maju, hebat, jamnya yang merek dong. Kalau kamu nggak pede, beli sepatu yang mahal, nanti jadi pede. Makanya saudaraku lihat ya di baliho, kalau Anda beli mobil baru,
Kita lihat iklan mobil itu kan apa? Satu keluarga naik mobil semuanya tersenyum bahagia. Jadi kita berpikir mobil baru berarti lebih bahagia. Rumah baru berarti lebih bahagia. Dunia selalu mengajar update itu dimulai dengan menambahkan benda-benda atau barang-barang yang di luar diri kita. Makanya banyak orang Kristen kebawa, Pak, kalau rumah masih ngontrak berarti selamanya saya nggak bisa bahagia ya. Pak, kalau belum punya mobil, sedangkan jemaat yang lain punya mobil, berarti saya nggak bisa bahagia seperti yang diiklan. Nah, dunia, sistem dunia ini selalu berkata, kamu tambahlah, baru nanti kamu bahagia. Tapi berbeda dengan Tuhan, yang Tuhan ajarkan update itu dimulai dari dalam. Ketika manusia roh kita dibarui, yang di luar ikut baru. Tapi kalau yang di dalam nggak dibaharui, mau punya mobil baru, mau punya rumah baru, PD-nya cuma sebentar. Nanti minder lagi. Saya kuliah psikologi ya, tadi saya dengar putra nomor 2 dari Om Yafet juga psikologi Sanata Dharma, saya juga Sanata Dharma ya, 99. Nah, Sanata Dharma itu sebelah fakultas psikologi itu matematika kalau saya nggak salah ingat. Ada yang unik Saudaraku, jadi di tengah tuh kan kalau orang mau ke matematika, lalu yang belakang tuh teknik, elektro, semua orang tuh akan lewat jalan itu. Apalagi ketika sadar itu belum dibangun seperti yang terakhir ini, di Maguwo Harjo. Nah di situ kadang kita ngelihat ada satu dosen matematika tuh doktor, bahkan mungkin profesor. Tapi kalau ketemu mahasiswanya, disapa mahasiswanya ngobrol, dia tunduk ke bawah. Nggak pede lihat mahasiswanya. Bapak ini selalu nunduk. Kalau diajak ngomong selalu nunduk. Ini membuktikan apa? Bahwa update yang di luar, mau gelarnya S3, mau gelarnya profesor. Kalau manusia batinnya tidak dibaharui, tetap minder. Tapi mungkin kita belum S3, mungkin kita S1, mungkin kita hanya lulusan SMA. Tapi kalau manusia batinnya dibaharui oleh Tuhan, berani. Pede. Kuat menghadapi tantangan. Maka setiap kita itu perlu diupdate. Satu kisah lagi sebelum kita masuk ke ayat. Saya belajar konseling, suatu kali ini dosen saya ya, Pendeta Sukirno Taryadi di Jakarta, beliau sharing. Minggu-minggu selesai ibadah, mau istirahat, jam 11 malam ditelepon. Yang menelepon ini pengusaha besar Indonesia, yang punya 5 perusahaan raksasa di Indonesia. Saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman. Kira-kira Bapak yang telepon ini, yang telepon Pak Pendeta untuk konseling ini kira-kira sukses enggak? Kaya raya enggak? Kaya raya. Tapi dia telepon karena ada di lantai 11 gedungnya mau lompat ke bawah. Nah Pak Pendeta sengaja ajak ngomong terus supaya enggak lompat-lompat. Kaya raya, sukses, tapi ketika ditanya, ngapain sih Pak mau bunuh diri? Dia berkata karena papaku, ini sudah tua ya. Dia berkata papaku baru saja meninggal 3 hari yang lalu. Dan sepanjang hidup papa selalu ngomong Koko yang is the best. Yang dipuji Koko lagi, yang dipuji kakakku lagi. Jadi dari kecil itu bapak ini merasa kosong. Kenapa apa-apa yang dipuji kakaknya? Apa-apa yang dipuji kakaknya. Makanya waktu SMA, waktu kuliah, dia berjuang mati-matian supaya nilainya, IP-nya bagus. Dengan harapan papanya akan berkata, nak, papa bangga sama kamu. Lulus S1, papahnya tetap gak bangga. Bawa ijazah S2, papahnya tetap gak bangga. Sampai jadi konglomerat, papanya tetap gak pernah ngomong, nak, papa bangga. Sampai akhirnya bapak ini beli tanah 4.000 meter di Jakarta, bayangin. Di pusat kota. Kira-kira berapa miliar? Mungkin puluh miliar. Dia bangun rumah yang megah kayak istana. Mau dikasih sebagai hadiah ulang tahun buat papinya. Tujuannya apa? Satu. Biar waktu ngasih kunci, papinya lihat-lihat. Papinya akan berkata, nak, mas, kak, papi bangga sama kamu. Sehari menjelang penyerahan kunci, papanya serangan jantung, meninggal dunia.
Dan Bapak ini begitu kecewa, aku kosong. Kenapa sampai semua kesuksesanku ini, papaku tetap tidak menghargai aku. Gak ada pengakuan, kosong, error. Dan akhirnya ingin mati. Setiap kita perlu update. Ya, mungkin kalau hari-hari ini kita menyadari di keluarga sedang error enggak? Ya, pribadi anak-anak muda sedang error enggak? Tapi puji Tuhannya bukan kebetulan. Tuhan mau pulihkan setiap kita. Amin. Karena itu buka diri. Saya juga enggak tahu, enggak maha tahu. Saya cuma berdoa Tuhan nyiapin firman ini. Tuhan yang maha tahu, nanti Tuhan yang menjamah setiap kita. Amin. Amin. Nah, oke. Next langsung mau masuk ke poin 1 saja. Yang pertama yang kita bisa renungkan. Tuhan mau hidup kita itu terus diupdate. Terus dibaharui hari ke hari. Kita akan baca Matius pasal 5 ayat 48 tapi dari terjemahan Amplified Bible ya. Karena di situ lebih jelas. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. 2, 3. Karena itu sempurna. Mula menuju kedewasaan rohani baik dalam pikiran maupun karakter. Dengan aktif menyatukan nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam keseharianmu. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Semalam Bapak Ibu saya lagi nyiapin, memperlengkapi lagi yang sesi 2. Tiba-tiba ada jemaat telepon. Pak bisa konseling enggak? Saya sama istri bertengkar dan saya sudah pengen mati. Saya ingin bunuh diri saja, ini suaminya. Lalu saya berkata, Pak maaf saya itu sedang fokus persiapan khotbah. Tapi dia berkata, Pak saya sudah enggak tahan lagi. Rasanya pengen mati saja Pak. Lalu saya berkata, oke, mungkin 1 jam kita bisa bicara, silahkan datang ke rumah. Lalu mereka ngomong, oh istri saya ini seperti ini. Istrinya juga gak mau kalah, suami saya tuh seperti ini. Tapi saya terkejut sampai di satu titik ketika istrinya berkata seperti ini Bapak Ibu. Suami saya ini tiap hari doa pagi Pak. Suami saya ini rutin baca firman Pak, gak pernah bolong. Suami saya ini rajin doa puasa, radikal di dalam Tuhan. Tapi kok error ya Pak? Ada yang seperti itu? Cukup gerakkan jempol kaki saja supaya yang lain gak kelihatan. Di sebuah retret yang lain ya, gak di sini. Ini retret Bapak dan Ibu Gembala, jadi gak ada jemaat, semuanya pasangan suami istri gembala. Khotbahnya tentang suami istri. Tiba-tiba yang khotbah tanya seperti ini, siapa di tempat ini andai kata Alkitab itu mengizinkan perceraian, siapa yang mau bercerai? 75%. Beberapa detik kemudian semuanya turun tangan, baru ingat kalau pendeta. Jadi sebetulnya orang Kristen tuh ya banyak yang error. Kenapa? Kalau kita ringkas ayat tadi, ngerti firman, ngerti kebenaran, ngerti update, tapi tidak mau update. Update-nya available, ngerti harus ngampuni. Ngerti harus merendahkan hati. Tahu harus tunduk taat orang tua sekalipun kadang orang tua kita nggak mengerti kita. Tapi di hati kita ini nggak mau update. Firman ya firman, khotbah ya khotbah, pelayanan, tapi itu nggak masuk dalam hatiku. Itu nggak jadi kesatuan dalam hidup. Kita seperti punya 2 kehidupan. Beda di gereja, beda di rumah. Beda hari Minggu, beda lagi hari Senin dan seterusnya. Nah, kalau secara psikologi, orang yang hidup di dalam 2 realita yang berbeda, lama-lama akan error. Nah tantangannya saudaraku, di sini tadi hebat ya, ayat ini dikatakan, haruslah kamu sempurna. Nggak ada pilihan loh saudara. Nggak ada boleh ya, boleh tidak. Mau sempurna silahkan. Yang tidak mau boleh juga enggak. Tapi ayatnya dengan tegas, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu. Loh Pak, bukan di dunia ini kita masih punya banyak kelemahan. Yes.
Tapi hari lepas hari gak boleh sami mawon. Hari lepas hari gak boleh gitu-gitu terus. Hari depan harus lebih baik daripada hari kemarin. Harus terus update. Nah, kapan itu terjadi? Ketika apa yang kita dengar di khotbah, apa yang kita dapat di saat teduh, apa yang kita baca di renungan, itu kita jadikan, kita lakoni, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru jadi, baru terjadi update. Orang diajari teori renang, tapi nggak pernah di kolam renang. Oh, gaya kata tuh gini. Dicemplungin kolam renang betulan bisa. Gaya batu, tenggelam. Nah, sama juga dengan kekristenan. Mujizat bukan terjadi saat kita ngerti firman. Pemulihan keluarga bukan terjadi saat kita ikut seminar dan ngerti. Tapi pemulihan, mujizat terjadi saat kita melakukan firman dalam hidup kita. Nah, untuk mengakhiri poin 1 ini, saudaraku. Saya ingat dulu kakak rohani saya pernah berkata seperti ini. Manusia di dalam Tuhan ya, sekali lagi, manusia di dalam Tuhan punya daya adaptasi tanpa batas. Masih ingat pertama pandemi bentuk masker seperti apa? Kain dijahit, cantolin ya, bentuknya masih kotak semua. Masih ingat? Terus berubah lagi, ada yang dibolongin itu ya. Padahal kalau dipikir virusnya masuk juga ya kalau dibolongi itu kan, pernah ingat? Terus ada yang buat transparan, ada yang bentuknya gambar bibir. Terus yang medis itu. Terus bibir manusia ini mau minum pakai gelas bisa, minum pakai sendok bisa, minum pakai sedotan bisa. Hewan nggak bisa. Kenapa? Kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan dengan daya adaptasi yang tanpa batas kalau kita bersama Roh Kudus. Jadi pertanyaan saya, harusnya bisa ngampuni enggak? Ayo. Harusnya bisa bertumbuh makin sabar enggak? Saya itu Pak, dari lahir ya wis ngene. Tapi Pak, masalahnya kita wong Kristen. Punya Yesus. Kalau yang berkata ngene ya wis ngene, itu dunia enggak apa-apa. Tapi kita orang Kristen yang punya Roh Kudus. Kita punya Tuhan yang bisa membantu, menolong kita untuk berubah. Dan Tuhan mau kita terus berubah, terus update. Jadi yang pertama sekali lagi kita katakan bersama ya, Tuhan mau kita terus update. Berapa banyak yang mau update? Boleh lambaikan tangannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, berita baiknya yang kedua, proses update itu dibantu, dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kekuatan kita sendiri memang enggak bisa. Kekuatan kita sendiri memang berat. Semalam saya mengkonseling, tadi pagi saya khotbahkan ini, saudaraku. Dan saya pun ngalami. Ya, saya menikah 18 tahun. Nah, sampai satu titik dalam pernikahan saya itu, saya berkata sama Tuhan, Tuhan 15 tahun pertama saya berdoa. Ini bukan menjelekkan istri, saudaraku ya. Ini saya terbuka, kalau sama jemaat terbuka. Buat contoh, karena mungkin Bapak Ibu Om Tante ngalami yang sama. Saya punya kelemahan, dan kalau istri saya di sini juga bisa cerita, saudara, tentang kelemahan saya. Tapi yang saya mau cerita ini adalah kelemahan istri saya untuk menggambarkan bahwa kita itu bisa berubah dengan pertolongan Roh Kudus. Saya itu orang yang rapi. Jadi kalau masuk rumah, sandal itu kanan sama kiri harus rapi. Semua harus rapi. Dulu kebangetan, saudaraku, mau naik mobil, anak-anak, ayo semua sepatunya dilepas, digedokin dulu. Terus kalau sudah sampai rumah, istri anak turun, saya bisa 2 jam bersihin mobil dulu. Pasir-pasirnya dibersihin. Terus yang dulu kebangetan, saudaraku. Makanya kalau saudara cinta sesuatu lebih dari Tuhan, Tuhan akan kerjakan hidupmu. Kalau nyetir mobil tuh hati-hati banget. Nanti kalau terjadi baret,
Saya pakai kaca pembesar. Kira-kira ini baretnya dari arah mana? Saya atau orang lain yang buat baret. 3 hari cuma mikirin baretnya dari mana. Perfeksionis, saudara. Nah, Anda bisa bayangkan ya, ketemu istri saya di gereja. Dia panitia, kalau mungkin di GBI itu ada dulos camp, ya, retret yang kedisiplinan seperti itu. Saya berpikir gini, sudah berdoa, dia anak rohaninya majelis, saya anak rohaninya gembala, ini sepadan ini. Yang saya langgar dari Tuhan cuma satu. Di kriteria saya itu kalau bisa saya anak nomor 1, istri juga anak nomor 1 biar sama-sama dewasa. Tapi yang saya langgar dia anak paling bontot, tetap saya jadikan pasangan hidup, saudara. Ketika kami mau menikah, mau tunangan, 1 minggu sebelum tunangan ada hamba Tuhan yang peka. Lalu kakak pembina youth kami, kaum muda kami berkata, Jimmy sama Ervi, istri saya maju ke depan nih Pak Pendeta dari Malaysia biar doakan. Tahu nggak, begitu tangannya nyentuh rambut saya langsung berkata, kalian akan banyak air mata. Saya berkata, tolak ini dalam nama Yesus. Hamba Tuhan kok baru-baru pegang kepala sudah kasih nasihatnya yang kalian kalau diteruskan akan banyak cucuran air mata. Dari mana tahu? Lalu seminggu sebelum saya nikah, kami itu ikut training konselor di gereja, diadakan training 250 jam, hampir 3 bulan. Pak Sukirno Taryadi. Tiba-tiba Jimmy, Ervi seminggu lagi mau nikah. Ini tes psikologi khusus untuk pasangan yang mau nikah, isi. Begitu lihat hasilnya wajahnya tegang, saudara. Kenapa? Grafiknya saya sama istri itu tabrakan terus. Mama saya itu sekarang 75 tahun, papa saya 80 tahun. Mama saya itu dominan. Papa saya kerja digaji mama. Kemudian sampai sekarang mama saya nggak bisa nyetir. Jantungnya bocor, sudah operasi, mama saya kecil. Tapi kalau di jalan tuh kiri, kanan, terus. Kayaknya banyak di sini. Tuhan tahu, saudara. Nah, jadi sejak kecil tuh saya punya bayangan punya istri itu yang yang lemah lembut gitu, saudara ya. Nah, Pak Kirno berkata, ini kedua hamba Tuhan kedua. Kalau diteruskan, ini berbahaya. Lah undangan sudah disebar. Saya tetap nikah, saudara. Tahu nggak, istri saya itu, ya dia baik, dia orang Kristen juga. Tapi ini menunjukkan saya tuh perlu terus diupdate, dia juga perlu terus diupdate. Walaupun sama-sama dewasa rohani, sama-sama pemimpin KTB, sama-sama aktif di youth, sama-sama dia juga di bawah majelis, saya di bawah gembala sidang waktu itu, saudaraku. Tapi gini, saya tutup pintu, kalau buka pintu saya tutup lagi. Dia buka pintu nggak pernah ditutup lagi, saudara. Buka Milo, seret. Ini di dapur loh ya, bawah tempat sampah itu nggak dibuang. Tisu itu ngeringin botol bayi, ya sudah digeletekkan di situ. Sepatu kanan di mana, kiri di mana. Tiap hari sampai hari ini 18 tahun menikah, HP-ku di mana ya? Kalau saya naruh HP itu di situ ya di situ terus. Kalau istri saya tuh sehari bisa 3 kali loh. HP-ku tadi di mana ya? 15 tahun, nikah 18 tahun, tahun ini Mei kemarin, Maret kemarin 18 tahun. 15 tahun saya berdoa siapa? Tuhan, ubahkan dia. Gak dijawab, saudara. Bahkan sampai 18 tahun ini gak dijawab. Apa jawaban Tuhan? Kamulah yang harus berubah. Nah tadi ada Pak Andre, itu majelis gereja dan kami udah kayak saudara-saudara. Dan kadang saya cerita juga bukan untuk apa, kadang kami saling share keluargamu gimana, saya juga cerita. Dan Pak Andre salah satu ketua majelis ya, dia berkata seperti ini, Pak, kadang Tuhan, Bapak ini kan konselor. Tuhan kasih istri yang macam itu, Pak. Supaya Bapak tuh lebih sabar lagi sebagai konselor.
Lalu semalam saudaraku, saya sempat gini ya, saya itu orang yang selalu mengampuni, tapi sebagai hamba Tuhan kadang nggak pernah nakal saudara. Lalu beberapa waktu ini Tuhan, kalau nggak ngampuni itu rasanya kayak gimana sih? Lalu semalam tuh saya berpikir ada satu kejadian, lalu saya berpikir saya nggak mau ngampuni. Tiba-tiba tadi ada jemaat telepon datang saudara. Dan dia cerita persis seperti saya. Jadi kadang Tuhan mengupdate kita itu dengan pakai orang lain. Terus dia akan berkata, Pak istriku itu enggak mau berubah. Aku mau mati saja. Istrinya juga, suamiku tuh enggak mau berubah Pak. Mau cerai saja. Saya sebagai gembala, ketika saya ngomong, kasih Tuhan. Tuhan juga berkata, Jimmy kamu juga sama. Nah, suami istri itu beda saudara. Jenis kelamin beda, kebiasaan beda. Istri saya kalau tidur harusnya lampu nyala, saya kalau tidur lampu mati. Kebiasaan beda. Saya orang yang on time, istri saya 8 sampai hari ini, sampai tadi Paskah, Jumat Agung. Dia selalu telat ke gereja saudara. Dan selalu berkata, kadang majelis tanya, Pak kok sendiri? Karena istri saya berkata, daripada kamu telat, berangkat toh sendiri, aku tak nyusul sama anak. Ya saya bisa menunggu, tapi masa kita mau sendiri-sendiri? Tapi tetap tidak berubah. Tapi dalam diri saya juga ada hal yang mungkin tidak berubah. Karena Tuhan mau pasangan kitalah yang berubah. Sayalah yang berubah untuk menerima istri yang seperti itu. Makanya kesabaran saya, hati saya harus update. Dan caranya Roh Kudus menolong. Kemarin susah ngampuni. Saya biasanya enggak sampai 10 menit tuh kalau tengkar selalu ngampuni, saudaraku. Tapi kemarin tuh susah ngampuni. Tapi cara Tuhan, Tuhan, aku tahu harus mengampuni. Tapi enggak dulu nanti. Dikirim jemaat, saudara. Terus suami istri ini udah konseling dari 1 jam akhirnya sampai 2,5 jam. Terus kami harus apa? Mengampuni. Tuhan berkata, tuh dengar, mengampuni. Roh Kudus akan menolong setiap kita untuk update. Doa tidak mengubah orang lain. Kadang ketika Anda berdoa, Tuhan mau doa itu juga mengubah yang berdoa. Amin. Jadi mulai hari ini jangan pernah berkata enggak bisa Tuhan. Bisa kalau bersama Roh Kudus. Satu lagi, mau. Roh Kudus mau ubahkan, Roh Kudus mau jamah kalau kita berkata aku ini memang karakterku kayak gini. Batuk bisa diobati, watak karakter tidak bisa diobati. Itu dunia. Di dalam Tuhan bisa. Berapa banyak yang mau diubahkan, mau diupdate. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya sama istri selesai saudaraku, damai. Ketika kita mau turut apa kata Roh Kudus, kita mau ditolong oleh Roh Kudus, bagian kita tuh mau. Bagian yang menolong kita berubah itu Tuhan. Nah banyak pernikahan, banyak kita, anak-anak muda kita berhenti, gak bisa tiba Tuhan lebih lagi, kenapa? Kita selalu berkata enggak bisa, enggak mau. Amin. Nah tiba-tiba saya ingat saudaraku ya, semoga enggak overtime, masih ada waktu ya. Orang yang berdiri di hadapan Anda ini adalah orang yang tahun ini saya 44 tahun saudara, enggak kelihatan kan? Kadang kalau saya naik bis pakai kaos, ini rambut terpaksa belah pinggir nih karena tukang potongnya beberapa 1-2 tahun terakhir, Pak atasnya sudah tipis gak bisa di spike lagi Pak. Biasanya saya spike ya, rambutnya menyembah Tuhan gitu kan. Jadi kalau saya pakai sepatu kets, pakai kaos, bawa ransel, di bis itu ibu-ibu tanya, Mas baru lulus SMA ya? Itu saudaraku ya. Nah, saya dulu orang yang kalau ada tamu main ke rumah kami ketika saya masih remaja. Saya akan lari ke bagian rumah yang paling belakang, ngumpet di bawah meja sampai tamunya pulang. Malunya minta ampun, bayangkan SMP itu
Di toko buku mama saya berkata beliin buku kan, nih uangnya bayarin ke kasir. Gak berani saudara. Pertama kali saya kelompok sel sama ketuanya itu, Jimmy SMP ya, kamu doa makan. Bisa doa nggak bisa endingnya. Nggak selesai. SMA saya suruh WL di retret saudaraku, referen terus muter terus sampai pembicaranya naik. Wes mas, aku tak khotbah. Tapi kenapa, saudaraku lihat, kenapa hari ini saya bisa seperti ini? Karena Tuhan bisa memakai yang terbatas jadi luar biasa. Asal kita mau. Tadi Om, Tante cerita tentang sakit, kelemahan. Saudaraku, S1 semester 5, Profesor Arif, dokter jiwa di Solo, itu sudah memvonis saya, karena saya ambil mata kuliah banyak, ingin lulus psikologi 3,5 tahun di zaman itu. Stres, dirawat di RSJ. Kalau sekarang sudah enggak saudara ya, jadi ini sudah sehat. Dia berkata seperti ini, Mas jangan pernah ngambil S2, Kak jangan pernah ngambil S2, otakmu itu sudah rusak secara psikologis karena kamu pernah depresi, jangan mikir yang abot-abot. Tapi hari ini saudaraku, 2021 saya selesai S3, sekarang 2 S2. Dari mana? Tuhan. Kalau saya berkata enggak bisa, saya enggak akan sampai hari ini saudara. 2017 kecepit syaraf, sudah mau mati, mau lumpuh, enggak bisa jalan. Kayak ya Pak Freddy, ada adiknya Pak Freddy, Natalan konselor, saya diangkat sudah kayak debok gitu. Enggak bisa ditekuk leher ini, enggak bisa ditekuk masuk mobil, kaku kayak mayat hidup saudara. Dan saya sudah berpikir mati di usia muda, tapi ternyata Tuhan tidak terbatas. Sampai hari ini masih bisa. Maka hari ini saudaraku kita perlu buka hati untuk Tuhan. Nah pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa diupdate atau berubah? Tadi di bagian B, pasal 5 ayat 48b dikatakan, dengan aktif atau aktiflah menyatukan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keseharianmu, dalam hidupmu sehari-hari. Kita baca Efesus 4, 21-24. Tentu saja kalian sudah mendengar tentang Dia, tentang Yesus. Dan belajar tentang persatuan dengan Yesus. Inti surat Efesus itu adalah bagaimana kita bisa menyatu di bawah Yesus sebagai kepala. Ya. Sesuai dengan ajaran benar yang kita terima dari Dia, dari Yesus. Jadi setiap kalian sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Kalau saudara update HP, saya pernah nih, saya dulu itu cita-cita jadi pilot saudara. Jadi kalau pas longgar, saya main simulator untuk menerbangkan pesawat. Nah masalahnya gini, kalau saudara punya, Bapak Ibu punya aplikasi atau HP, ketika terjadi update, maka yang lama akan hilang. Nah kalau kita mau update, tapi yang lama nggak mau dicopot, dosa-dosanya, kebiasaannya nggak mau dicopot, kira-kira bisa update nggak? Nggak bisa. Ya, maka next slide selanjutnya, saya kasih gambar pakaian kotor ya. Hidup lama itu harus dibuang, seperti baju lama yang dibuang. Kelakuan lama itu semakin buruk karena dipimpin oleh hawa nafsu yang gampang menipu kita. Yang saya garis bawahi, karena itu biarlah hati dan pikiranmu dibaharui oleh Roh Allah. Next, sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Karena kamu sudah diciptakan jadi manusia baru yang semakin mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Saya pernah waktu lulus S1 sama istri itu pacaran, mau nikah, untuk nabung, beli cincin, kami buka laundry di Babarsari, di kawasan Atmajaya. Nah buka laundry itu ada suka dukanya, ada yang di tempat ini buka laundry pasti ngalami. Suatu kali ada gadis muda, dia tuh berkata, ini baju saya bau ikan asin, tolong dicuci. Sudah dicuci, bersih, wangi, dia datang marah-marah lagi dibalikin, ini masih bau ikan asin. Kita cuci lagi, besok datang lagi ngamuk-ngamuk lagi, ini masih bau ikan asin.
Belakangan baru tahu ternyata dia penjual ikan asin yang bau ikan asin dia. Hidungnya yang bau ikan asin. Jadi pakaian yang sudah di laundry itu sudah wangi. Tapi karena tiap hari dia kerja di pasar dan jualan ikan asin, baju yang dia pakai bau sehingga ketika dia cium laundryan pun baunya ikan asin. Berapa banyak dari kita selalu istriku yang salah, suami, orang tua yang salah. Padahal yang bau kita. Kenapa? Karena kita tidak mau tanggalkan kebiasaan yang lama itu. Kita nggak mau tanggalkan kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita itu. Ketika yang lama dipertahankan, akan error. Amin. Nah, yang ketiga, perubahan itu dimulai dari dalam. Matius 15 ayat 10 dan selanjutnya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, perhatikanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Artinya sumber perubahan itu dari dalam. Ayat 17, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ayat 19 kita baca bersama. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi sumbernya hati kita. Yang pertama harus diupdate bukan tas kita. Yang pertama harus diupdate bukan sepatu kita. Bukan mobil atau mungkin jabatan kita. Yang perlu diubahkan pertama adalah hatiku. Amsal 4:23 apal ya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Apakah hati kita sore hari ini semua sudah beres? Adakah yang masih menyimpan kepahitan? Ternyata jadi konglomerat seperti kisah saya di awal, Bapak tadi di awal. Konglomerat tidak menjamin Anda bahagia. Karena semua tergantung hatimu beres atau tidak di hadapan Tuhan. Orang terkaya di Jerman ya, depan gereja kami itu ada penjual jus buah. Dia pakai kata-kata bijak tuh ditempel di gerobaknya. Salah satunya gini, kalau kekayaan bisa membuat bahagia. Saya lupa namanya siapa, Adolf siapa, orang terkaya di Jerman menabrakkan diri ke kereta api, bunuh diri. Semua yang di luar ini sementara. Tapi kalau ingin berubah, rumah tanggamu berubah. Ayo hatinya diberesi. Yang muda-muda ingin kamu dipakai Tuhan luar biasa berhasil. Ayo hatinya diberesi. Yang di pelayanan hari-hari ini merasa suam. Kuncinya hati. Gerejanya masih sama. Pelayanannya masih sama. Mungkin musik, WL, asyar. Hatimu yang sudah berbeda. Ayo cek hati kita. Apakah hati kita masih sama. Nah, maka untuk mulai update, mulailah dari hati dan pikiran. Secara singkat saudaraku, saya mau katakan psikologi sama konseling Kristen itu beda. Psikologi itu selalu menyalahkan bahwa aku begini karena mama papaku. Psikologi itu selalu menyalahkan lingkungan. Saya gini karena lingkungan. Saya jadi penjahat karena lingkungan saya jahat. Sumber kesalahan ada pada orang lain. Dan psikologi selalu mengatakan bahwa sumber perubahan saya bisa. Psikologi berkata kalau kamu percaya bisa, kamu bisa. Tapi beda dengan kekristenan. Kekristenan berkata sumber masalah bukan orang lain, bukan Tuhan. Jangan salahin pasangan, jangan salahin orang lain, jangan salahin Tuhan. Tapi sumber masalah adalah dirimu sendiri. Tapi sumber pertolongan di dalam konseling Kristen itu ada di luar. Bukan kuat gagah, tapi Tuhan. Amin. Nah, mari kita cek hati kita, saudaraku. Nah, akibatnya apa? Kalau kita pakai psikologi, kita akan menyalahkan orang lain terus. Tapi kalau kita pakai Alkitab, psikologi Kristen ya, konseling Kristen, kita akan melihat apa sih yang salah. Nah, saya akan masuk ke inti, sudah mau ini ya. Lawan tidak terlihat dan yang paling sukar dihadapi itu adalah dirimu sendiri. Betul? Betul.
Orang lain bisa didoakan. Tapi kalau diri sendiri Anda berdoa tapi tidak mau berubah, Tuhan pun tidak akan memaksa Anda berubah. Nah, maka yang keempat, bagaimana hati dan pikiran kita bisa mulai berubah? Temukan apa yang jadi kelemahan saudara. Ini bagian paling gak enak saudaraku ya. Bisa ke gambar Simpson. Saudara perhatikan, Bapak Ibu perhatikan. Udah mau selesai tapi fokus ya. Simpson jatuh bukan karena Delila. Simpson jatuh bukan karena orang Filistin. Sadar itu? Simpson jatuh karena dirinya sendiri yang suka membocorkan rahasia. Oh, kelemahanku tuh rambutku. Simpson jatuh karena kebiasaannya main-main dengan dosa. Orang Filistin bisa coba menangkap dia, tapi kalau dia tidak menjatuhkan diri, Simpson tidak akan pernah jatuh. Amin. Nah, jadi kadang tuh iblis kalau boleh protes, mungkin iblis protes, aku terus yang disalahkan. Padahal kita jatuh sendiri. Nah, hari ini saudaraku, kalau Simpson menyerahkan kelemahannya sama Delila, maka dia habis. Tapi mari hari ini saudara, serahkan setiap titik lemah kita itu ke Tuhan. Kalau kita serahkan titik lemah kita ke pribadi yang salah, hasilnya adalah kita tambah error. Tapi kalau kita serahkan titik lemah kita ke Tuhan, kita akan pulih. Saya mau bertanya, kalau kita punya motor Honda, lalu Honda kita rusak, bisa nggak dibawa ke bengkel Suzuki? Bisa sih bisa, tapi nggak akan cepat untuk menemukan kerusakannya. Sekali lagi, kalau kita punya handphone Samsung, bisa nggak ketika rusak dibawa ke iPhone? Bukan pabriknya. Nah, kalau kita error, bawalah hidup kita ke Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita, Tuhan yang paling ngerti errornya di mana, titik lemahnya di mana, saudaraku. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih titik lemah saudara? Terkadang sulit karena itu sudah begitu menyatu dengan diri kita. Kalau orang lain kita gampang, dia lemahnya itu, wah dia itu. Tapi kalau diri kita kadang nggak ngeliat karena dari kecil sampai besar. Kayak tadi ya, wanita yang bau ikan asin. Semua dia merasa ikan asin karena sehari-hari dia sama ikan asin. Nah, apa kelemahan kita? Mungkin kelemahan kita menggosip, tapi karena sehari-hari kita menggosip terus, itu sudah jadi kebiasaan yang kita merasa itu wajar. Mungkin kita biasa berbohong, karena dari kecil kita sudah berbohong, kita merasa berbohong itu bukan dosa. Mungkin orang tua kita terlibat, maaf kata, mungkin kakek nenek kita pernah selingkuh. Dan kita berpikir lama-lama, kakekku selingkuh, papaku selingkuh, jadi selingkuh itu biasa. Lalu kalau kita terbiasa seperti itu, gimana kita bisa tahu apa yang harus diupdate, saudara? Yang terakhir, titik lemah yang harus diupdate itu kelihatan ketika disenter dengan firman Tuhan. Seperti gambar itu, saudara. Ya. Kadang retak di dinding itu enggak kelihatan, tapi ketika disorot baru kelihatan. Nah, kita baca 2 Timotius 3:16, salah ketik itu ya. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pastikan setiap hari kita bergumul, bersekutu dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Ketika kita baca firman, iya ya, aku tuh kurang sabar. Ketika istri kita juga baca firman, anak baca firman, orang tua baca firman. Oh iya ya, aku tuh kurang taat sama orang tua. Oh iya ya, saya terlalu otoriter sama anak. Maka pribadi lepas pribadi dalam keluarga akan terupdate. Ngerti salahnya di mana. Tapi kalau kita cuma firman di gereja, cuma baca renungan di grup, tidak didalami, kita tidak pernah merasa bahwa firman itu untuk kita. Kita selalu berkata, ya ini untuk orang lain. Akibatnya apa? 10 tahun jadi Kristen, 20 tahun jadi Kristen, 30 tahun, 50 tahun jadi Kristen, tidak pernah berubah.
Mari kita buka hati kita untuk diupdate oleh Tuhan. Nah, 2025 jalani setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan firman, maka kita akan diubahkan. Ya, nah, kalau saya ringkas yang pertama, Tuhan mau kita terus berubah. Ada amin? Yang kedua, perubahan itu tidak kita berjuang sendiri. Berita baiknya kalau kita mau berubah, Roh Kudus akan menolong kita untuk terus update. Yang ketiga, perubahan itu dimulai dari dalam. Coba cek hatimu, cek apa yang salah dalam pikiran. Dan perubahan itu dimulai dengan menemukan titik kelemahan. Coba masing-masing, gak perlu dijawab ya. Ada orang yang kelemahannya itu apa? Yang lain bisa. Tapi soal emosi gak bisa kendali. Ada yang setia, pelayanannya luar biasa, tapi kelemahannya keuangan. Buka apa jatuh, buka apa bangkrut. Uang habis terus. Ada yang kelemahannya apa? Yang lainnya talenta luar biasa, karisma luar biasa. Tapi susah untuk setia. Kelemahannya susah untuk tunduk dan taat. Nah, sebelum anak-anak muda, mungkin teman-teman muda gak ngerti ya. Tapi zaman dulu yang namanya ember itu, mungkin Om tahu. Adalah kayu, potongan kayu yang disusun bentuk lingkaran lalu diikat jadi satu pakai besi. Kayak film-film zaman kerajaan itu loh. Nah, andai kata satu kayu patah, posisi setengah ember patah. Lalu ember itu kita isi penuh dengan air, bisa enggak? Akan tumpah setinggi patahan itu. Nah, kenapa sih hidup kita enggak berubah? Pak, yang lain sudah diberkati. Yang lain pelayanannya dibawa naik. Kok aku di situ lagi ya? Kecewa lagi, kepahitan lagi. Bangkrut lagi. Jatuh dosa lagi, pornografi lagi. Ingat, engkau tidak akan bertumbuh lebih dari titik lemahmu. Sebelum titik lemah itu diselesaikan sama Tuhan, kita tidak bisa naik level. Kita tidak bisa terupdate. Tapi kalau hari ini kita kita terangi kelemahan kita di hadapan Tuhan ini. Saya suka dengan pujian Daud. Selidiki aku. Daud gak takut, kenapa? Daud malah, Tuhan tunjukin kelemahanku supaya aku jadi baik. Kadang kita, jangan Tuhan, jangan lihat. Semakin kita menyembunyikan, semakin kita akan parah. Saya suka, dulu saya takut nyanyi lagu itu dan banyak hamba Tuhan, ada lagu itu yang kalau dinyanyikan ngeri loh ya. Ujilah aku Tuhan. Tapi kenapa Daud berani? Karena lebih baik daripada diumpetin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gak beres-beres. Kalau Daud malah mana yang salah, cepat benerin. Saya berdoa sore hari ini kita juga punya hati yang seperti Daud. Koreksi. Mana yang enggak beres, benerin. Aku mau selalu beres di hadapan Tuhan. Itu update. Nah, hari ini kita ambil sedikit waktu ya. Mungkin nyanyi tadi bisa selidiki aku ya. Oke. Sebentar kita mau istirahat, tapi kita ambil waktu sebentar. Saya akan berdoa, saudara buka hati. Ya. Boleh bangkit berdiri? Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Musik dengan lembut. Mari setiap pribadi pejam mata, datang pada Tuhan, fokus pada Tuhan. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu hidupmu, tidak ada yang tersembunyi. Dan saya rasa engkau pun tahu sebetulnya engkau errornya di mana. Tantangan Tuhan sore hari ini, mau enggak bagian itu diupdate? Seringkali kita berkata, enggak Tuhan, terlalu sakit, pengampuni terlalu sakit, enggak mau Tuhan. Aku memang emosian, aku enggak mau Tuhan bagian ini diutak-atik. Tuhan boleh ubah-ubah yang lain, bagian yang ini aku enggak mau berubah. Tapi sore hari ini saya berdoa Roh Kudus menjamah, Roh Kudus melembutkan hati saudara. Saudara, saya enggak punya kesempatan cerita panjang, tapi lagu ini, Mazmur Daud ini terjadi karena dia jatuh dengan Batsheba. Dan akhirnya itu membuat dia belajar bahwa sesuatu yang disembunyikan itu akan membuat dia error. Absalom dan keluarga Daud hancur. Makanya setelah dia sadar, dia susun ini dan berkata, selidiki aku Tuhan. Bagian mana yang error dari hati? Bagian mana yang salah dalam pikiran dan hidup? Jamah. Berapa banyak yang mau buka hati buat Tuhan? Angkat tangan di tempat. Saya berdoa, Roh Kudus jamah. Tunjukkan titik itu. Tunjukkan titik kelemahan itu. Bekerjalah. Ketika Anda angkat tangan, artinya Tuhan, Engkau izinkan. Tuhan, Anda izinkan bekerja, menjamah bagian itu. Tuhan, aku gak bisa, tapi Engkau tidak terbatas. Engkau bisa Tuhan, jamah Tuhan. Patahkan segala ikatan dosa di dalam nama Yesus. Patahkan segala kelemahan di dalam nama Tuhan Yesus. Karakter yang keras, jamah Tuhan. Ubahkan Tuhan. Yang pahit hati anak-anak muda, pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Oh, minder, segala spirit, roh minder dipatahkan dalam nama Yesus. Rendah diri dipatahkan dalam nama Yesus. Sore hari ini engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia, engkau dikasih. Tuhan mau pakai hidupmu luar biasa. Jangan pandang keluarga, jangan pandang kelemahan. Pandang Allahmu yang luar biasa. Tuhan mengasihi suami istri pernikahan. Para pelayan, buka hati. Tuhan lawat, Tuhan baharui. Yang sudah suam kasihnya, yang sudah lukanya parah. Baharui, pulihkan. Beri hati yang mengampuni. Yang suami istri bisa bergandengan, beri hati yang mengampuni. Pulihkan. Anggur yang tadinya sudah habis, sudah jadi tawar, kembali manis Tuhan. Kerjakan Tuhan, lawat Tuhan. Para pelayan, para majelis diaken, pemimpin gereja yang sudah suam. Dulu hatimu enggak seperti itu. Dulu hatimu enggak hitung-hitungan. Tapi sekarang terakhir ini kok banyak kecewa. Kenapa? Hitung-hitungan, melihat manusia. Dan kok kecewa. Sore hari ini Roh Kudus bekerja. Biarlah hati yang kembali murni Tuhan berikan. Biarlah hati yang kembali lembut Tuhan berikan. Biarlah telinga yang kembali dengar-dengar akan Tuhan. Roh Kudus berikan. Lawat Tuhan, jamah, kesatuan,
kesatuan dalam gereja, kesehatian. Lawat Tuhan, orang tua anak, suami istri, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Haleluya, jamah Roh Kudus. Oh, hancurkan tembok-tembok penghalang, hancurkan tembok-tembok kemustahilan, bongkar benteng-benteng pikiran di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja, orang tua anak pulih, suami istri pulih, hati hamba pulih. Jamah Roh Kudus sekarang jamah Tuhan, lawat Tuhan. Kasih malah mengalir, kasih Allah mengalir, kasih yang semula mengalir, kasih yang semula memenuhi, kasih yang semula memenuhi. Pulih Tuhan, jamah Roh Kudus. Kau tidak sendiri, ada Tuhan menyertai, ada Tuhan memampukan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan, maka hatimu akan dipenuhi damai sejahtera. Patahkan segala kelemahan di dalam nama Yesus. Bangkitkan laskarmu Tuhan, bangkitkan, ada kebangkitan yang besar. Ada kebangkitan yang besar Tuhan kerjakan atas setiap pribadi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari naikkan syukur. Mari naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu akan selesai tapi Engkau terus bekerja. Engkau terus melawat. Terus melawat. Terus melawat. Haleluya. 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 Jamah ya Tuhan, Engkau tahu yang terdalam. Jamah ya Tuhan. Oh, mari Roh Kudus, mari Roh haleluya, haleluya. Oh, mari kita pujikan telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Telah kulihat, mari bersama, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Kerjakan hidup kami Tuhan sampai selesai, sampai serupa Kristus. Juang sampai akhirnya Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati, Kau dapati. Aku tetap setia. Kau dapati. Aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Hari-hari ini kalau beberapa orang, saudara error, bukan karena Tuhan jahat. Error, ada masalah, ada gonjang-ganjing, itu adalah alarm, peringatan bahwa ada hal-hal yang tidak beres di dalam hidup kita.
Jadi kalau Tuhan kasih alarm, Tuhan izinkan error, adalah supaya kita tahu ini waktunya update. Buka hati kita. Tuhan tidak berhenti bekerja. Khotbah ini selesai tapi Tuhan akan terus bekerja. Terus buka hati di keluarga, dalam pelayanan, dalam studi. Izinkan Tuhan terus mengupdate. Aku ini hamba Kristus, jadilah padaku Tuhan seturut perkataan, yaitu menjadi doa kita. Sehingga makin hari makin indah, makin hari makin berkenan, makin hari makin sempurna. Tuhan lanjutkan karyamu, tuntaskan. Dan biarlah setiap hidup kami bersinar memuliakan Tuhan. Terima kasih, segala kehormatan, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang bersukacita katakan sama-sama, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan ke panitia. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama. Sebelum kita akan lanjut ke sesi yang kedua, kita dipersilahkan untuk makan malam. Ya, makan malam waktunya diberi waktu 1 jam.